Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita mengawali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita dengan semangat iman dan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini. Nikmat sehat dan nikmat iman itu adalah dua nikmat yang tidak bisa kita nilai dengan apapun. Kalau sahabat dulu apabila ditanya tentang kabarnya, sebagian mereka tidak menjawab sehat. Kalau kita ditanya apa kabar, jawabannya selalu sehat. Ada sahabat Nabi ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Nabi kepada beliau? Kaifa asbahta? Apa kabarmu di pagi ini? Apa jawaban sahabat itu? Asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini kabar saya, benar-benar saya menjadi orang yang beriman. Kenapa tidak beliau jawab sehat? Karena nikmat iman lebih berharga daripada nikmat sehat. Tidak ada artinya sehat yang dimiliki kalau seandainya tidak ada iman. Tapi alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan nikmat iman yang mudah-mudahan kedua nikmat itu bertahan adanya pada kita bersama, sehingga dengan kedua nikmat itu kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan itu adalah upaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena majelis ilmu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah, menjadi sarana, jembatan untuk mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Dan kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah tidak kemuliaan di dunia saja, tetapi nanti kemuliaan di akhirat ketika kita selamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa menjadi bagian dari zikir yang membasahi lidah kita setiap saat. Karena salah satu dari bukti bahwa kita cinta itu adalah dengan menyebut dan mengingat. Dalam peribahasa Arab dikatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering sebut, selalu mengingat. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan selalu sebut-sebut. Itu pepatah Arab. Dan ternyata memang fakta seperti itu. Kalau ada suami istri belum punya rumah, pengennya punya rumah, cerita dia berdua selalu rumah.
Kenapa demikian? Itu yang dia cintai, itu yang dia suka. Kalau dia punya anak sukses, ingin menyampaikannya kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang orang tidak bertanya-tanya tentang itu. Tapi digiring ceritanya sampai ke sana. Nah, itu semua adalah fakta dalam kehidupan kita. Kalau kita mencintai sesuatu, maka akan selalu ia sebut dan ia ingat. Makanya kalau seandainya memang kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar-benar kita mencintainya, maka kita harus selalu mengingat dan menyebutnya dalam doa. Maka salawat dan salam itu isinya adalah doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintainya karena beliau mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita. Pada saat-saat kritis sekalipun, yang diingat oleh Nabi adalah kita. Itu dikatakan dalam sebuah riwayat ketika detik-detik menjelang beliau wafat itu, dia pingsan. Lalu sadar kembali. Kemudian Jibril menyampaikan kepada beliau bahwa makhluk di atas langit sana sedang bergembira, menunggu kedatangan roh kamu yang mulia. Nabi ekspresinya biasa-biasa saja, padahal itu kedudukan yang sangat tinggi. Justru yang beliau tanya adalah, seandainya itu semua terjadi, apa yang akan didapatkan oleh umatku? Berarti dia sedang mengingat kita. Ketika itulah Jibril mengatakan bahwa nanti belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat kamu memasukinya. Ketika itulah Rasul menunjukkan raut wajah senang dan gembiranya karena sudah ada informasi yang baik untuk umatnya. Kamu belum akan memasuki surga umat manapun kecuali umat kamu sudah memasukinya. Nah, itulah makna dari sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu al-akhiruna al-awwalun. Nahnu al-akhiruna, kita adalah generasi terakhir, tetapi adalah kita generasi pertama. Terakhir memang kita terakhir, tidak ada lagi generasi setelah kita. Setelah kita akan terjadi adalah kiamat. Nabi-nabi terakhir, kitab-kitab yang terakhir, tidak akan ada kitab lagi turun dari Allah, karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir untuk semua umat. Maka yang akan terjadi adalah kiamat. Tetapi meskipun kita adalah yang terakhir, ternyata ada kebaikan, ada harapan besar. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita adalah al-awwalun. Kita yang pertama. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang nanti di akhirat kelak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak bisa mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga saja iman kita, jaga saja tauhid kita baik-baik, insya Allah itu adalah cara yang paling tepat untuk mendapatkan syafaat itu. Karena ada sahabat bertanya kepada Rasul, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ini pertanyaan sahabat kepada Rasul. Man as'adun nas, siapakah orang yang paling berbahagia di akhirat kelak bi syafa'atika, dengan mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia nanti bi syafa'ati yaumal qiyamah, yang berbahagia nanti untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah
Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan liwajhi, khalis, murni, tulus, tidak sama sekali dicampuri oleh kesyirikan dalam bentuk apapun. Nah, oleh karena itu tugas yang harus selalu kita jaga dalam kehidupan kita, menjaga tauhid kita, menjaga iman kita agar tidak dicampuri sedikit pun oleh kesyirikan. Nah, dengan itulah nanti insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah kusambut dengan rindu. Ada sesuatu yang akan datang menjumpai kita. Ada tamu mulia yang akan datang menjumpai kita. Dan tamu itu memang pantas untuk dirindukan. Tamu itu yang paling pantas untuk kita sambut dengan penuh cinta dan dengan penuh rindu. Terbayang tidak oleh kita kalau seandainya kita merindukan sesuatu lalu kita tunggu-tunggu, bagaimana perasaan kita saat dia sampai menjelang datang itu? Contoh, ada keluarga Pak Yoji. Oji kan sampai pulau air. Itu pulangnya ditunggu-tunggu dengan penuh kerinduan. Maka ditunggu-tunggulah kedatangannya. Sampai menjelang detik-detik kedatangannya itu, cendapu persiapan awak menyambut dengan segala macam bentuk persiapan. Apa dia disambut? Karena kita merindukan kedatangannya. Sukses mengerjakan haji, selamat dalam perjalanan, sampai pula dia kembali pulang, ingin berjumpa dengan keluarga yang mengerjakan haji. Ada kerinduan. Dan kita menyambut dengan penuh rindu. Nah, syukur-syukur kok kalau lah taswa, lah pulangnya dia haji. Nah, setidak kok dapat sajadah. Atau dulu dapat cek kunyang. Ini musim lah dulu cek kunyang dari Mokar nak sekene ogur. Kalau saya di pasal bawa pekan bau nak kena banyak. Cek kunyang je. Tapi ketika dibawa pulang dari Mokar, itu sesuatu yang ternyata sangat berarti. Kita menunggu mereka dengan kerinduan itu sekedar untuk sesuatu yang barangkali sifatnya keduniaan. Tetapi tamu yang akan datang ini wajar untuk kita rindukan. Kenapa demikian? Dia tamu, tetapi dia yang memberikan segala-galanya. Kalau tamu biasa awak memberikan, iya enggak? Tamu yang akan datang doa, inyo mambo segala yang kita perlukan. Inyo mambo ya wak. Inyo nama tamu. Pantaskah dia disebut sebagai tamu? Ada lafaz hadis Nabi bunyinya begini. Qad atakum syahru Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Datang itu berarti pantas tidak disebut tamu. Atau dalam riwayat lain, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian. Berarti dia datang kepada kita. Kalau dia datang kepada kita, berarti kita menunggu, kita menyambut. Maka sekali lagi, tamu yang satu ini adalah tamu spesial, tamu yang benar-benar datang membawa segala yang kita butuhkan. Tidak biwa ada segala, tetapi dia memberikan segala-galanya. Kalau tamu-tamu yang lain datangnya awak memberi, ada air, kasih air, ada makanan mana yang bisa kita kasih dia makanan. Kalau perlu suruh dia istirahat dulu. Sekarang enggak, segala yang kita perlukan dia datang membawa itu. Ketika kita memerlukan keampunan, dia datang membawa keampunan. Ketika kita memerlukan keberkahan, dia datang membawa keberkahan.
Bukankah kita ini adalah orang-orang selalu ingin berbahagia? Dia datang membawa kebahagiaan itu. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Apa kata Rasul? Qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberkahan itu memang hanya datang dari Allah. Tidak ada keberkahan yang datang daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mengharapkan keberkahan itu dari Allah. Bukan dari siapa-siapa. Allah yang akan memberikan keberkahan. Dan bulan itu memang bulan yang sudah dibalut oleh Allah dengan semua bentuk keberkahan. Oleh karena itu sangat wajar sekali kalau seandainya kita menyambut dengan penuh kerinduan. Ramadan itu adalah anugerah yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang beriman. Bagi hambanya yang beriman kepada Allah, maka Ramadan adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa demikian? Anugerah itu apa maksudnya? Kalau disebut anugerah biasanya apa yang kita maksud dengan kata anugerah? Pemberian kan? Dia mendapatkan anugerah. Ada pemberian. Ini pemberian dari Allah. Kenapa sebagai anugerah? Ya seperti tadi itu. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari selalu melakukan kesalahan demi kesalahan. Kadang disengaja, kadang memang tidak disengaja. Tetapi tidak dibungkiri berapa banyak kesalahan yang sengaja yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi dengan adanya Ramadan, semua bentuk kesalahan-kesalahan itu akan bisa terampuni. Maka ia sebagai anugerah yang luar biasa yang akan menutupi semua bentuk kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita ini adalah umat yang penuh dengan kekurangan. Semua bentuk kekurangan ada pada generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantangan hidup, fitnah dalam kehidupan yang melebihi dan jauh lebih besar dari fitnah-fitnah pada umat yang sebelumnya. Fitnah agar kita pintu untuk terjebak kepada dosa pada masa kita sekarang ini sebagai generasi terakhir itu jauh lebih besar daripada keadaan umat yang sebelumnya. Bahkan dosa-dosa umat yang sebelumnya ada pada masa kita. Ada pada masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan kesempatan hidup kita sangat singkat. Kesempatan hidup umat Nabi Muhammad itu singkat, pendek-pendek. Nabi mengatakan sendiri, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Bahkan belum sampai 60 sudah lewat. Sekarang ini malah jarang yang sampai 60. Kalau sudah sampai 60 itu sudah agak ini udah hebat nih sampai 60. Tapi Nabi mau mengatakan antara 60 sampai 70. Singkat kesempatan ibadah kita. Sementara umat-umat sebelumnya mereka punya kesempatan beribadah yang sangat panjang. Kenapa demikian? Dengan umur mereka yang panjang-panjang. Ada yang 700 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 900 tahun. Coba bayangkan hidup 900 tahun itu gimana kira-kira? Nabi Nuh panjang kan umurnya? Tentu kesempatan ibadahnya
Banyak sekali. Sementara kita pendek-pendek. Maka itu tertutupi oleh Ramadan. Maka selain daripada sebagai anugerah, itu juga sebagai bonus bagi kehidupan kita. Ramadan ini bonus dari Allah untuk menutupi kekurangan yang tadi itu. Dengan cara apa? Ada nanti satu malam dalam Ramadan itu dihargai lebih baik dari 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira 83 atau 84. Kira-kira aja lah, anggap aja 83. Tidak 83, tapi lebih baik dari itu. Enggak tahu lebihnya berapa itu. Jadi bukan malam Lailatul Qadar itu bukan sama dengan 1000 bulan, enggak, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 kan? Bukan 1000, mungkin 1005, 1006. Pokoknya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, seandainya ada dalam hidup kita manfaatkan Lailatul Qadar 10 kali saja. 10 kali saja. Kalau tadi 1 tahun sekali itu sama dengan 83, berarti kalau 10 800. Sama ndak umum aja umat dulu. Sama kan? Menyamai. Bahkan bisa melebihi. Itu kalau 10 kali. Kalau umpamanya 50 kali. Tentu lebih banyak. Lagi benar-benar sebagai bonus. Jadi sangat pantas untuk kita rindukan. Sangat pantas tamu yang satu ini kita tunggu-tunggu. Dikarenakan oleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya memang sangat banyak, terlalu banyak. Bahkan kebaikan Ramadan itu hanya Allah yang tahu berapa yang akan dia berikan balasannya. Dalam hadis kan dikatakan kullu amali bani Adam lahu illas siyam. Semua amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. As-siyamul li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Rasul, wa ana ajzi bihi, dan hanya saya yang menentukan berapa balasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada di antara ahli tafsir, mufassir memaknai sabiruna itu innama yuwaffas sabiruna itu ada yang mengartikan dengan orang-orang yang berpuasa. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar disempurnakan oleh Allah pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Sabar. Sebahagian dari mufassir mengartikan sabar di situ adalah puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu salah satu namanya adalah syahrus sabri. Bulan sabar. Bulan membangun kesabaran. Melalui apa? Kita diuji dengan berbagai macam aturan-aturan, dilarang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu hukumnya halal di luar Ramadan. Jadi yang diharamkan, yang dilarang saat kita berpuasa itu bukan yang haram-haram, tapi yang halal. Karena kalau yang haram kan tidak pun puasa tetap juga haram. Ini daging ini haram nih ya. Kalau tidak puasa boleh dimakan? Tidak. Jadi tidak perlu kita puasa, yang haram itu jelas juga haram. Sekarang yang halal kita diminta untuk menjauhinya. Makan halal, minum halal, berhubungan suami istri halal. Yang halal ini pada saat-saat tertentu kita diminta untuk menjauhinya. Dan ini adalah bukti dari ubudiyah. Bukti dari penghambaan kita kepada Allah ketika kita tunduk dengan aturan Allah. Maka ada di saat hari-hari
di mana Allah bilang atau Rasul menyampaikan nggak boleh puasa. Ada hari-hari di mana kalau puasa juga kita berdosa. Ada di antara hari-hari yang diwajibkan kita berpuasa, kalau tidak berpuasa kita berdosa. Ada pula nanti di antara hari-hari yang kita bebas untuk memilihnya, yang mau puasa-puasa, yang mau enggak. Ketaatan ini, ketundukan kepada Allah seperti ini, itu adalah namanya tahqiqul ubudiyah, dan itu yang paling nampak saat kita berpuasa. Jadi kita diminta untuk mampu membuktikan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah, tunduk kita kepada aturan Allah, mana yang halal, mana yang haram. Kita coba bayangkan, kalau ada kayak di batalion yang di Salo, di Bangkinang itu ada sip-sipan untuk penjagaannya. Dan yang mendapatkan tugas dalam menjaga togak sepanjang hari. Kalau lah togak tidak boleh duduk. Ada tidak mereka yang duduk saat harus berdiri? Tidak. Togak pokoknya jatuh doang. Togak tidak boleh duduk. Ada tidak yang sedang dia taati ketika itu? Ada aturan atasannya. Nah, ketaatan seperti itu bisa dilakukan manusia kepada manusia. Tidakkah lebih pantas untuk menunjukkan ketaatan kita seperti itu kepada Allah? Oleh karena itu diberi batas umpamanya. Kalau sudah masuk waktu fajar, maka tidak boleh lagi sahur. Ada enggak kita yang kalau azan sahur boleh? Enggak. Kenapa? Ada yang sedang kita taati. Nah, makna ketaatan itu harus dibawa kepada semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasul dalam saat kita berpuasa. Apa contohnya? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak ada mendapatkan apa-apa kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Kenapa demikian? Lidah tidak terjaga, mata tidak terjaga, telinga tidak terpelihara, hati juga tidak terpelihara, lidah ngomong semaunya. Berarti ada ubudiyah yang sedang dia tinggalkan. Ada ketundukan penghambaan dia kepada Allah yang sedang dia abaikan, sehingga dia dari puasanya tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika orang saat dia berpuasa benar-benar dia coba untuk memahami apa yang harus dia lakukan pada saat dia berpuasa itu, dan dia buktikan ketundukannya kepada Allah, maka dia dapatlah kebaikan dan pahala yang maksimal, dan hanya Allah yang menentukan seberapa pahala yang pantas untuk dia dapatkan. Jadi ikhwati fillah, ini sebentar lagi kita akan diuji keimanan kita, akan diuji penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah. Apakah kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, mukmin yang sesungguhnya, ataukah hanya sekedar mukmin nama, atau hanya sekedar muslim nama? Menjadi seorang muslim nama itu mudah sekali. Menganggap diri kita sebagai muslim itu mudah sekali. Tetapi untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sebagai seorang muslim, itu memang memerlukan upaya dan memerlukan jihad, pengorbanan, agar benar-benar kita tercatat sebagai muslim yang sebenarnya. Dulu orang-orang Badui dulu ngaku-ngaku beriman dia. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Orang-orang Arabi dulu bilang apa? Kami telah beriman. Turun ayat untuk menolak iman mereka itu.
Qul lam tu'minu, kalau belum beriman, walakin qulu aslamna, cukup kalian sebut saja dulu kalian sebagai muslim, tapi belum sebagai mukmin. Berarti sekadar menjadi muslim mudah, tetapi menjadi mukmin perlu perjuangan. Ada ketundukan kita yang sebenar-benar tunduk yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari membuktikan ketundukan kita kepada Allah itu ada pada saat kita berpuasa. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Oleh karena itu yang benar-benar tahu bahwa kita sedang berpuasa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri yang sedang berpuasa. Umpamanya puasa sunat hari ini, umpamanya tadi sore ketika kita ketemu bersama-sama, adakah di antara kita yang bisa memastikan sebulan puasa? Enggak. Ibadah puasa ibadah tersembunyi yang memang hanya Allah yang tahu. Kalau sholat kan nampak, kita kan sujud, nanti dia sujud, dia awali dengan takbiratul ihram. Kalau haji, biar awaknya bangkit sesama. Kadang diundang awak sebelum bangkit itu kan. Nah, disampaikan saya mau berhaji. Tapi untuk puasa tidak ada kita bilang saya mau puasa, tidak. Karena ibadah yang tersembunyi yang benar-benar hanya Allah yang tahu. Beda sama ibadah-ibadah yang lain. Menjadi ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata memang di dalamnya ada berbagai bentuk bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, pada malam hari ini saya sedikit ingin berbagi dengan kita, dikarenakan oleh dia adalah tamu yang memang harus kita sambut, apa hal-hal yang harus kita perlukan, apa hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam menyambut kedatangan tamu yang mulia, tamu yang kita rindukan itu. Yang pertama adalah isti'dad ruhi. Isti'dad itu artinya persiapan. Isti'dad ruhi, persiapan jiwa dan semangat kita. Kerinduan itu memang harus kita buktikan, dan perlu juga kita tanya diri kita sebenarnya, iyo ndak awak rindu datang Ramadan? Jangan ndak nak datang Ramadan, ndak boleh makan, ndak boleh minum. Dulu biasa sore-sore main badminton supaya lah nyawi sore. Jangan entah iyo awak syukur Ramadan datang tanda. Tanya hati kecil kita, benarkah kita merindukan Ramadan itu atau tidak? Atau pura-pura merindukan saja? Isti'dad ruhi ini penting. Kesiapan jiwa, kesiapan semangat kita dalam menyambut Ramadan. Karena kalau kita baca dalam sejarah ulama-ulama salaf dulu, seperti orang-orang yang pada masa tabi'in, itu mereka 6 bulan menjelang masuk Ramadan sudah mendoakan agar dipanjangkan umurnya sampai Ramadan. Ulama salaf dulu membagi waktunya setahun itu bagi 2. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah Ramadan. 2 itu bagian 1 tahun mereka. 6 tahun sebelum, 6 tahun sesudah. Sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Apa yang mereka lakukan? 6 bulan maksudnya. 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sesudah. Nah, 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka apa? Ya Allah, perkenankan kami untuk masuk dalam bulan Ramadan. Itu 6 bulan tuh. Kira-kira 6 bulan menjelang itu gambaran kerinduan atau tidak? Ada doa yang sering beredar, walaupun banyak di antara ulama yang menilai itu bukan sebagai hadis yang sahih, tetapi sebagai sebuah doa ya boleh-boleh saja.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Kalau dari Rajab berarti berapa bulan tuh? Masih kalah sama ulama salaf dulu, 6 bulan. Jadi ada yang menganggap itu sebagai sebuah riwayat dari hadis, tetapi itu bukan, kebanyakan mengatakan itu bukan sebagai hadis yang sahih. Namun untuk doa meminta keberkahan, ya silakan, karena itu di dalamnya ada doa meminta keberkahan, asalkan tidak disandarkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi 6 bulan sesudah Ramadan apa doa mereka? Ya Allah, terimalah semua amalan-amalan yang telah kami laksanakan selama bulan Ramadan. Jadi isti'dad ruhi, kesiapan jiwa, kesiapan semangat benar-benar nampak pada generasi salaf dulu. Sekarang bagaimana kita mempersiapkan semangat kita dalam menyambut Ramadan? Di antara makna isti'dad ruhi itu adalah ikhlasul qalbi wa tashihun niyyah wal iqbalu 'alal ibadah wal azmu 'alat taubah. Ini di antara makna isti'dad ruhi. Apa itu? Ikhlasul qalbi, keikhlasan hati. Ramadan sebagai sebuah ibadah, dan ibadah tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau seandainya tidak dilakukan dengan ikhlas. Benar-benar kita mengerjakan atas semangat panggilan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mengabulkan panggilan Allah. Ikhlasul qalbi, keikhlasan yang datang dari hati. Ini adalah sebuah ibadah. Sandaran ibadah kita, landasannya mesti di atas keikhlasan. Ibadah apapun yang kita lakukan, termasuk diantaranya ibadah puasa, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ketika kita terpanggil oleh ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa di situ? Orang-orang beriman. Kita merasa terpanggil masuk ke dalam ayat itu karena kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Di dalam hati kita ada iman, maka kitalah orang yang paling pantas untuk menjawab panggilan Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga orang kalau tidak beriman, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Kira-kira orang kafir kalau tidak puasa berdosa enggak? Orang kafir kalau tidak puasa berdosa enggak? Siapa yang bisa menjawab ini? Kasih hadiah. Hah? Memang berdosa. Mereka kan tidak dipanggil. Yang dipanggil kan orang beriman. Masa yang tidak dipanggil berdosa? Berdosa dari awal maksudnya gimana? Kalau umpamanya puasanya Bapak halo? Enggak kan? Jadi kok puasa pun orang kafir lah, enggak apa halo aja. Kalau enggak apa halo puasa, berarti kalau enggak puasa enggak berdosa tidak? Dosanya include dalam kekufurannya. Ketika dia tidak menerima ajakan beriman, berarti kufur dia. Dosa kufur itu cukuplah itu. Tidak perlu dihitung lagi dosa-dosa yang lain. Karena dosa kufurnya sudah mengalahkan semua dosa yang tadi. Itu yang dimaksud tadi itu. Iya. Nah, kalau itu dimaksud dia. Ini ada buku kecil. Silakan diambil. Judulnya Teori Ma'alatul Af'al. Barakallahu fiik.
Nah, jadi ikhlasul qalbi, keikhlasan hati kita, itu istiqdat ruhi, bagian dari kesiapan jiwa kita menyambut Ramadan. Hati kita benar-benar cinta enggak untuk masuk ke dalam bulan Ramadan? Benar-benar enggak kita berkeinginan untuk masuk dalam bulan Ramadan itu? Atau pura-pura? Karena kalau kita sudah benar-benar hati kita menunggu-nunggu kedatangannya Ramadan, maka yakinlah kalau Ramadan itu sudah datang, maka dia akan benar-benar memanfaatkan waktu-waktu Ramadannya. Tapi kalau enggak, datang-datanglah Ramadan dunia. Nyemang hatinya dua, no, yang tidak sedang merindukan kedatangannya. Ini perlu kita tumbuhkan. Sehingga nanti kita memang bersemangat untuk melaksanakan amalia Ramadan. Wa tashihun niyah, membenarkan niat kita. Hati diisi dengan semangat, niat murni karena Allah, nyado niat lain puasa selain karena Allah. Apa contoh? Tuntung lagi kuwi badan sekene sok puasa. Berarti diet. Ini cara diet gini. Puasa kan? Aku mudah-mudahan Ramadan kan lain sok enggak. Lah, tashihun niyah. Niyah dalam sebuah ibadah itu sangat menentukan. Ibadah apa saja? Salat, puasa, haji, sedekah. Ada niat di hati kita untuk berbuat baik. Bayar hutang perlu niat enggak? Contoh, Ambo punya hutang 1.000 kepada si A. Kalau mau bayulah, kini Ambo bayarnya peti 1.000, tapi niatnya ndak untuk bayar hutang dah, hanya sekadar membantuinya, mudah-mudahan bisa jadikan untuk sarapan. Lunas ndak utang mah? Bisa lunas ndak utang? Ndak kan? Berarti sabuin kayaknya kau utang mah. Kau nak minta lagi sudah. Berarti ada hati yang ikut di situ. Dan itu sangat menentukan. Maka dalam I'lamul Muwaqqi'in itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, barang siapa yang meminjam uang tetapi niatnya tidak untuk mengembalikan, berarti ketika itu dia sedang mencuri. Dia pinjam dah, pinjam itu paknya, tapi di hati dia tidak untuk mengembalikan, berarti dia sedang mencuri. Apa yang membuat dia berdosa di situ? Padahal meminjamkan secara hukum fikih dalam muamalah boleh, tetapi yang membuat dia salah adalah niatnya naji kan waliannya, minjamnya cekah. Tetapi karena niatnya tidak mengembalikan, berarti dia sedang mencuri. Itu dalam I'lamul Muwaqqi'in. Masuk waktu Isya. Lah, sebentar lagi. Wal iqbalu 'alal ibadah. Wal iqbal 'alal ibadah. Ini makna dari isti'dad ruhi, kesiapan jiwa. Bagaimana kita benar-benar berniat atau benar-benar bermaksud untuk al-iqbal 'alal ibadah, menuju sebuah ibadah. Ramadan syahrul ibadah. Detik-detik waktu kita dalam Ramadan semuanya akan bisa bernilai pahala, dan pahalanya dilipat gandakan. Maka bukti bahwa jiwa kita siap untuk menunggu Ramadan itu harus ada semangat al-iqbalu 'alal ibadah, dan yang juga maknanya adalah wal azmu 'alat taubah. Wal azmu 'alat taubah, berkeinginan untuk bertaubat, benar-benar untuk menghapus dosa. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung setelah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu yang pertama. Persiapan kita yang pertama sekali dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah isti'dad ruhi. Kesiapan jiwa, kesiapan semangat. Betul-betul kita mempersiapkan semangat kita untuk menyambut Ramadan. Sambut ia dengan kebersihan hati, sambut ia dengan niat yang ikhlas, bukan karena unsur keterpaksaan, bukan karena tujuan-tujuan yang lain, dan benar-benar bersemangat untuk menuju sebuah ibadah dan peluang-peluang untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ibadah Ramadan ini ibadah yang kata Rasul, la mithlalahu la idlalahu. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya. Coba bayangkan, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada yang menandinginya. Kok Nabi bilang seperti itu? Itu pasti dikarenakan oleh
kemuliaan, keutamaan yang ada dalam Ramadan. Tidak ada yang menandingi dalam hal apa. La mithlalahu fi takfiriz dzunub wa takfirus sayyi'at. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam menebus semua kesalahan dan dosa kita. Dengan adanya Ramadan, maka Ramadan akan bisa menebus semua kesalahan dan dosa. Itu dari hadis-hadis yang semua kita sudah menghafalnya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa tapi syaratnya imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan. Benar-benar dia memperhitungkan mana yang baik, mana yang buruk saat dia berpuasa itu. Orang seperti itulah yang ghufira lahu ma taqaddam. Apa arti ma taqaddam? Yang telah berlalu. Berarti tidak dibatasi setahun 2 tahun yang lalu, tapi yang telah berlalu. Dan itu bisa kita dapatkan dalam Ramadan. Maka sambut dengan semangat jiwa dan semangat hati. Yang kedua, persiapan kita menuju Ramadan itu adalah isti'dad ilmi. Kesiapan ilmu. Tidak cukup sekadar semangat. Ibadah tidak cukup semangat. Tapi ada ilmu. Ibadah kalau hanya sekedar semangat saja, itulah orang yang membuat sesuai tidak sesuai, pokoknya buat lo. Ramadan sebagai sebuah ibadah mesti terlaksana berdasarkan ilmu. Kalau memang kita akan melaksanakannya dan memasuki bulan Ramadan, maka kita harus punya ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang puasa itu seperti apa? Apa aja yang bisa membatalkan puasa? Berarti itu ilmu. Bagaimana agar puasa kita sah? Sekarang dalam persoalan niat umpamanya. Kapan saatnya kita berniat dalam Ramadan itu? Bagaimana para ulama membahas dalam masalah niat? Karena niat adalah rukun dari ibadah, termasuk rukun puasa. Bahkan la siyama liman lam yubayyit as-siyama fil lail. Enggak sah puasa seseorang kalau dia tidak meniatkannya di malam hari. Sekarang ndak terjago awak sahur. Pas awak jago ganglah yang subuh. Itu ndak awak puasa saya itu. Dia ndak puasa renang apa itu? Ndak ada niat. Ndak terjago sahur. Apakah seperti itu? Berarti ini ilmu. Ini harus dipahami baik-baik. Maka kata para ulama juga dalam persoalan niat dalam berpuasa, dianjurkan juga kita untuk meniatkannya dari awal Ramadan kita itu, meniatkannya untuk sebulan penuh. Karena itu sudah satu paket. Nanti baru niat itu diulang dalam setiap malam kita mau berpuasa. Cuma tinggal persoalan niat itu seperti apa? Apa mesti harus kalau terlupa hanya umpama nawaitu siyama gadin lillahi taala, kalau lupa tuh lupa wak niat nama orang. Nah, sekarang kita bangun sahur. Awak sahur untuk apa? Itu bagian dari niat enggak tuh? Karena kita bangun untuk sahur itu sesungguhnya adalah tujuannya untuk berpuasa. Maka para ulama mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya adalah hati. Nah, karena ada beberapa tradisi dalam hal ini, kadang-kadang niat itu diikutkan dengan gendangan-gendangan, tabuhan-tabuhan apa gitu yang dipukul-pukul sambil diucapkan itu bersama-sama. Saya pernah dulu di Ramadan pergi ke Lampung untuk
kegiatan-kegiatan keagamaan di sana. Itu yang terjadi di sana. Jadi selesai salat tarawih, sudah witir lah, dipimpin lah oleh imam witir tadi itu, niat dibaca bersama-sama sambil memukul beduk, cenderung takbiran. Itu kalau tidak buat sana itu, apakah itu bukan menjadi bagian dari niat? Maka Ramadan adalah ibadah, dan ibadah mesti berdasarkan ilmu. Semua yang kita kerjakan dari awal sampai akhir ilmu. Ibadah yang harus berdasarkan kepada ilmu. Nah, maka isti'dad ilmi menjadi penting. Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan itu? Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai salah. Karena kalau nanti kita tidak paham, kita hanya sekedar mengikutkan tradisi-tradisi yang ada, ndak lo sempurna, sepuasoro kalau ndak mandi sesama lo jantan betina. Ada nama mandi balimo itu keawatan lo. Sikon ndak ada keawatan kan? Mandi kok orang babenan-benan, ya kan? Dan itu adalah sesuatu yang tentu saja. Ya, kalau dalamnya ada kemaksiatan, ya buat apa? Kita menyambut sesuatu yang suci dengan cara yang maksiat. Oh, ini kan tradisi Pak Ustaz, ini perlu dihidupkan. Tradisi kalau salah tidak perlu dihidupkan lah. Tradisi kalau dalamnya ada kemaksiatan tidak perlu dilanjutkan. Oh, ini kan untuk menimbulkan semangat. Oh, besok orang ramai-ramai berpuasa, berarti ada semangat kebersamaan. Silahkan semangat kebersamaan, tapi dengan cara yang benar, tidak dengan mandi bersama-sama. Kadang diresmi kalau mandi tahu pati nama mandi dengan pertama besiram lu kepala lu atuh suwo mencoba lu jantan betino apa benan-benan sesama oleh ili-ili. Kalau awak dulu diajau ngaji ketika naik kan ada baduo dateban kan, ini ndak betigo dateban. Karena awak ketika kenek-kenek ngaji dulu kan, baduo da teban, baduo da panbun, hanya kini batigo da teban. Berarti sesuatu yang cara yang salah untuk menyambut yang suci. Maka diperlukan ilmu, isti'dad ilmi. Kalau belum punya buku, wali buku. Ketika kita menghabiskan uang kita untuk membeli buku terkait Ramadan, tujuannya agar kita paham Ramadan, maka belanjanya kita menjadi belanja yang diberkahi oleh Allah. Berarti kita menghabiskan uang kita untuk satu kebaikan, maka berkah. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak paham, lalu perlu diketahui, tanya orang-orang yang perlu yang tahu, yang kita anggap mereka tahu, tanya dia. Punya nomor teleponnya, hubungi dia. Maka ketika kita menelpon tujuannya untuk mendapatkan ilmu, pulsa yang kita habiskan itu adalah pulsa ibadah. Berpahala kita. Ini kadang habis saja paket untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Habis paket untuk hal-hal yang kadang-kadang menimbulkan dosa pula. Sekarang gunakan semuanya untuk mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Ambil telepon, tanya, Pak Ustadz, ini kalau gini gimana hukumnya? Berapa banyak orang yang memang tidak mengerti dalam persoalan ini karena tidak tahu dan tidak pula mau bertanya. Mau bertanya itu sudah modal mendapatkan ilmu. Tapi kalau sudah tidak mau bertanya, berarti tidak akan mendapatkan ilmu. Ini nanti tentu contohnya akan sangat banyak sekali. Umpama persoalan imsak umpamanya. Apa yang dipahami oleh sebagian dengan imsak itu sekarang? Banyak yang memahami imsak itu, bunyi sirine itu dianggap itu batas akhir sahur. Padahal 10 menit lah tuh.
Bagaimana caranya kalau seandainya nanti kita dibangunkan oleh bunyi itu? Waktu lolok bunyi sirine, bangun lu saat bunyi lah. Itu tidak boleh sahur. Kalau itu dianggap sebagai batas bolehnya sahur, sehingga kalau sudah berbunyi dianggap sudah tidak boleh. Padahal bukan itu. Imsak itu jadikan saja sekedar kehati-hatian kita. Sebelum ini orang azan kok nak buat kopi jangan angin nyosoju apa suang kamat doa. Tidak terjadi kita minum itu makasih. Jadi bukan tidak boleh minum kopi, minumlah kopi karena larangannya, batasnya adalah waktu fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Dari fajar nampak bekok mana fajar sadik, mana fajar kadzib, mana benang putih, mana benang hitam. Ada namanya Ibnu Adi, salah seorang sahabat, pas turun ayat tuh, makanlah kalian sampai nampak bekok mana putih mana hitam. Dia ambil 2 buah benang, dak cek putih cek hitam, letak ke depan, mulai makan. Sebelum nampak mana putih mana mana putih mana hitam, berarti masih boleh tuh. Makan dia. Galak Nabi, citong kan Nabi dah. Dibuka nuturakan apa kata Rasul? Inna wisadaka la'arid. Tak nampak putih hitam kan Rasulnya, makan je nanya. Kata Rasul, mungkin bantal waang lawe bano gak nyinyir. Inna wisadaka la'arid. Sesungguhnya yang dimaksud itu kata Nabi adalah fajar. Berarti batasnya adalah masuk waktu fajar. Kalau seandainya disalahpahami, rugi jauh katanya 10 menit boleh minum lawan awak anggap tidak boleh. Tidak boleh itu berarti seolah-olah dia membatalkan puasa kalau minum juga, padahal bukan. Nah, ini contoh-contoh yang memerlukan ilmu di dalam melaksanakan ibadah puasa. Padahal sebagai sebuah ibadah itu ada poin-poin penting itu. Apa rukunnya? Apa sunnah-sunnahnya? Apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Yang sunnah-sunnahnya itu kalau bisa kita kerjakan, memang tujuannya untuk dikerjakan. Allah akan sangat mencintai hambanya dengan cara hamba itu mengerjakan hal-hal yang fardu. Tetapi ketika mereka mengerjakan setelah yang fardu itu hal-hal yang sunnahnya, itu membuat Allah menjadi lebih cinta. Maka jangan diabaikan yang sunnah-sunnah. Apa contohnya? Di antara sunnahnya itu takhirus sahur, mengakhirkan sahur, itu sunnah. Nyado orang kadang bagi sudah seorang tarawih pulang jam 11 apa, bodoh tak terjaga seorangnya sahurlah jam 11. Itulah sahur nomor. Sahur itu penggalan waktu bagian akhir. Penggalan waktu bagian akhir di malam hari, itulah yang sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi sahur itu karena disuruh makan di waktu itu, maka namanya makan, disebut sebagai makan sahur. Makan di waktu sahur. Jadi sahur itu istilah untuk penggalan waktu pada bagian akhir di malam hari. Dan di waktu itu adalah waktu yang paling afdal untuk beristighfar. Jadi waktu sahur tidak cik makan, dia ibadah orang. Yang terbayang oleh kita kalau dibilang sahur apa? Makan. Padahal selain itu ada ibadah yang diminta.
kita untuk mengerjakannya. Apa di antaranya? Istighfar. Itulah yang tadi itu. Wa bil asharihum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, maka takhirus sahur. Apalagi sunnahnya ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Kok menyegerakan? Menyegerakan setelah masuk waktu. Tidak menyegerakan jam 5 buka ke sunnah, menyegerakannya. Nah, menyegerakannya ketika memang waktu berbuka sudah masuk. Maka yang lebih baik berbuka itu dulu daripada sholat maghrib. Coba bayangkan. Beliau diundur sekarang sholat maghribnya untuk berbuka. Karena memang itu yang dianjurkan saat itu. Nah, hal-hal yang seperti ini berarti memerlukan pengetahuan. Belum lagi nanti kita masuk pada hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Dan ini nanti tentu saja kalau kita bicara masalah-masalah fikih akan berhubungan nanti berbagai macam masalah yang mungkin saja masalah baru yang ada hubungannya dengan Ramadan. Contoh masalah baru, masalah yang hubungannya sama Ramadan. Apakah suntik itu membatalkan puasa? Awak sakitnya bisa puasanya. Kalau tidak bisa jangan puasa kan. Dia doang sakit biasa aja kan. Ini sakit yang boleh berbuka itu yang memang sakit dia tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Yang dalam hal ini al-insanu faqihu nafsi. Manusia lebih mengerti dengan dirinya sendiri. Awak lebih tahu dengan tentang dia awak daripada dokter. Dokter sabui ajan puasanya, awak bisa. Lah, sekarang sakitnya suntik itu membatalkan puasa kah? Atau tidak? Itu contoh dalam masalah kontemporer. Donor darah batal puasa? Donor darah. Cuci darah batal puasa atau tidak? Ini semua adalah bagian-bagian dari masalah baru tentu saja, tapi dijawab oleh para ulama. Kalau kita baca buku-buku mereka, kita akan menemukan semua jawaban itu. Ada orang yang bernapas harus pakai oksigen, bantuan. Ada risikonya. Itu batalkan puasa atau enggak? Karena oksigen yang dibantu. Ini biasanya ya, cuma pernapasannya harus dibantu oleh oksigen. Itu membatalkan puasa kah? Ulama bilang enggak, karena sama dengan pernapas oksigen kita sekarang nih. Kita bernapas juga pakai oksigen. Cuma dia sudah dibantu. Apa bedanya? Jadi ulama bilang enggak. Kalau yang suntik tadi itu ada dua bentuk suntik. Suntik yang tujuannya memang semata-mata untuk obat atau suntik yang tujuannya untuk nutrisi. Kalau infus berarti untuk nutrisi, maka infus membatalkan puasa. Oh kan tidak di mulut lewat Ustaz. Kan infus kan di sini, kalau lewat kan yang membatalkan kan lewat mulut. Tetapi masuk lewat sini dan fungsinya sama dengan makanan. Berarti memasukkan sesuatu yang walaupun bukan melalui mulut tetapi fungsinya sama dengan makanan yang lewat mulut. Maka mayoritas ulama kontemporer mengatakan kalau dia adalah untuk nutrisi maka membatalkan puasa. Tapi kalau semata-mata untuk obat disuntikkan di pahanya, obat bukan untuk nutrisi, maka kebanyakan mengatakan itu tidak membatalkan. Yang begini-begini tentu akan berkembang. Tapi intinya memang kita harus tahu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dan banyak lagi hal-hal. Ada juga yang kan ghibah kan tidak boleh. Ghibah itu bisa mengurangi
pahala puasa, bahkan bisa menghabiskan puasa. Apa ghibah itu? Zikruka akhaka fima yakrah. Kamu sebut-sebut tentang saudara kamu dan ia benci. Berarti dia benci untuk itu disebutkan. Kata sahabat, bagaimana kalau yang disebut itu benar ya Rasulullah? Kalau benar, itulah ghibah. Tapi kalau enggak, lo topik nanti disebut dulu ya. Itu berarti berutur. Enggak ghibah. Yang ghibah itu justru kalau yang disampaikan itu benar. Nah, sekarang ada pertanyaan, gimana hukum ghibah politik saat puasa? Wah, puasa sesama wah, ande presiden gini kah? Hah? Ghibah politik enggak tuh? Memang Prabowo, macam-macam lah pokoknya cerita. Sama kah? Kita harus jaga memang lidah kita dari hal-hal yang seperti ini. Karena menceritakan keburukan. Tetapi nanti ada sesuatu yang murni yang dituju adalah pribadi, tetapi ada sesuatu yang bersifat kebijakan yang bermasalah bagi perjalanan negara. Bedakah atau tidak? Nah, ini semua adalah bagian dari hal-hal yang perlu untuk dipahami. Ya, karena dia masalah baru, ya bisa saja akan terjadi perbedaan antara si A dengan si B di dalam menetapkan hukum. Sama dengan contoh-contoh tadi itu bukan hal-hal yang disepakati. Ada aja di antara ulama yang bilang seperti yang tadi itu yang berbeda dengan jumhur al-ulama. Kayak cuci darah tadi itu kan banyak mengatakan itu membatalkan puasa. Kenapa demikian? Cuci darah itu proses yang nanti kemudian darah dimasukkan lagi, tetapi darah sudah dicampur dengan nutrisi yang lain. Ada kandungan-kandungan glukosanya, macam-macam itu dalam ilmu dokter. Sehingga ketika darah sudah sempurna dicuci dan masuk kembali, dia menjadi segar. Samunya ada awak litak tu makan kenyang. Tadi loyo-loyo jalan kalau sudah makan. Berarti fungsinya seperti fungsi makanan. Sehingga banyak di antara ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Tetapi ada sebagian kecil yang mengatakan tidak. Itu tabiat dari perbedaan masalah fikih, apalagi kalau masalahnya masalah baru. Nah, baik, jadi yang kedua adalah isti'dad ilmi, kesiapan ilmu. Habiskan waktu kita untuk mendapatkan ilmu itu. Bacakah atau dengan bertanyakah? Yang penting kita mendapatkan ilmu tentang Ramadan. Yang ketiga, isti'dad mali, kesiapan harta. Kesiapan harta yang dimaksud ya agar kita bisa berbagi. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, falahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'a. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala kebaikan puasa orang tadi tanpa mengurangi jatah pahala orang itu sendiri. Memberikan perbukaan berarti ada sesuatu yang kita berikan dari kita. Ramadan itu bulan berbagi. Ramadan bulan memperbanyak infak dan sedekah. Berarti perlu kita mempersiapkan harta kita untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa yang kita bisa? Mungkin kurma, mungkin susu, mungkin minuman-minuman. Seandainya ada umpamanya di masjid si fulan, mungkin ada di situ buka bersama, kita mungkin atau menyediakan buka bagi musafir. Kan ada masjid tempat-tempat di mana orang bisa mampir. Orang mampir itu tidak mesti selamanya mereka bawa perbukaan. Ini mampir sholat di situ, ini puasa. Apa kan jadi pembukaan adanya? Ada memang yang sengaja untuk membawa, tapi ada yang tidak, karena niatnya hanya untuk mampir sebentar lalu kemudian nanti nyence makan. Nah, sekarang kita berikan sesuatu di mana dia bisa melepaskan dahaganya.
Dan itu pahalanya besar. Pahala dia berpuasa saja, kebaikan puasa dia itu bisa kita dapatkan tanpa mengurangi jatah pahala dia. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu isti'dad mali itu perlu dipahami baik-baik. Istilahnya bukan mempersiapkan semata-mata untuk kita. Ya doang kok perlu siap banyak-banyak witirnya punya nyebekok nyelang berbuka itu sepanjang jalan tuh orang menjual pembukaannya tuh. Nak wali ke sodo. Sampai di rumah ndak ada makan karena nyelang beli banyak-banyak. Nah, sampai mubazir, sampai dibuang. Padahal seandainya dimanfaatkan oleh orang lain selain tidak mubazir, dia mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu isti'dad mali, kesiapan harta. Yang keempat, isti'dad jasadi, kesiapan fisik. Sebagai sebuah ibadah, fisik kita akan beribadah. Salat itu juga di antara ibadah fisik. Ibadah ini kan ada ibadah mali, ibadah harta, zakat, infak, wakaf, itu ibadah harta. Tapi ada nanti ibadah fisik. Salat, puasa itu ibadah fisik. Ada nanti ibadah yang badani wa mali. Gabung dua-duanya. Ibadah fisik dan harta. Itu contohnya haji. Haji itu fisik sekaligus harta. Nah, jadi dikarenakan oleh Ramadan adalah ibadah yang lebih kepada badani, fisik, maka perlu isti'dad jasadi, isti'dad fisik agar sehat, agar nanti ketika melaksanakan ibadah puasa jaga baik-baik fisik supaya tetap terpelihara sehat sehingga dia bisa mengerjakan ibadah maksimal. Kok memang catatan riwayat sejarah dia adalah sebagai orang yang kena penyakit gula, kan ajan 3 gole cindu waktu bukur nyegulo aja isi di situ. Awak lah jole koma kan? Sadar aja lah. Kok perlu setengah gole kan? Itu cara untuk menjaga. Kalau kebetulan umpamanya tensi tinggi, makanya kan macam-macam kan. Ini 3 tuh ya nambahnya gini loh. Tensi, gula, kolesterol. Dan diabetes dia lekono kan. Nah, itu aja main-main. Nah, kalau memang riwayatnya ada seperti itu, kebiasaannya kalau saya minum ini nanti akan terjadi begini, aja sengaja minum tuh. Ya kadang deh, enggak tahan nih, orang minum sodo awak endaknya. Enggak mungkin dahnya kan? Nah, ingat, jangan-jangan itu berbahaya bagi kita. Jangan-jangan nusuk pagi enggak puasa aleh. Orang tetap puasa, awak enggak, karena tidak bisa menahan selera. Ini sampai di mana? Lah makanan kan? Sampai lingkungan ini lewat tuh enggak le samu ya saudara. Nah, oleh karena itu isti'dad jasadi, kesiapan fisik. Pada saat kita mengerjakan Ramadan kita, puasa kita, mudah-mudahan memang benar-benar kita dimudahkan untuk mengambil semua peluang kebaikan di setiap detik Ramadan. Karena detik-detik Ramadan itu semua akan menjadi mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala sebagai keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah dilipat gandakan pahala amalannya. Itu tidak ada pada umat yang sebelumnya. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Itulah keistimewaan kita. Salat itu kan dulu awal kan 50 kan? 50. Tapi berkurang akhirnya jadi 5. Hanya saja 5 itu satu kebaikan sama dengan 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan nilainya sama dengan 10. Kini 50 dijadikan 5.
Tapi pahalanya 1 10. Berapa jumlah jadi? 5 kali 10? 50 aja kan? Jadi jumlah kerjanya dikurangi, tapi pahalanya tetap. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat yang sebelumnya. Nah, dan Ramadan adalah bulan di mana memang dilipat gandakan amal pahala untuk semua amal ibadah kita. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, untuk menyambut tamu yang kita rindukan ini perlu 4 hal tadi. Kesiapan jiwa dan semangat kita, isti'dad ruhi. Kesiapan ilmu kita, isti'dad ilmi. Kesiapan harta kita, isti'dad mali, dan kesiapan fisik kita, isti'dad jasadi. Mudah-mudahan semua kita mempersiapkannya dan nanti maksimal dalam beribadah, dan berdoalah kepada Allah supaya kita benar-benar masuk Ramadan. Ini tidak ada yang bisa menjamin gini loh. Apakah kita pasti masuk Ramadan nanti? Tidak ada yang menjamin. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu perlu kita berdoa. Memohonlah kepada Allah supaya umur kita dipanjangkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanya, dipersilakan. Fadhal. Amalan yang boleh dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika beliau bicara tentang wazifah atau wazaif syahri Sya'ban terkait dengan bulan Sya'ban, ada banyak riwayat yang berhubungan dengan bulan Sya'ban. Kebanyakan dari riwayat itu ada yang batil, ada yang maudhu', ada yang dhaif. Kebanyakan khususnya untuk amalan-amalan yang ditaksis pelaksanaannya. Tetapi ada satu riwayat yang kebanyakan ulama mengatakan status hadisnya sampai ke tingkat hasan. Kalau sampai ke tingkat hasan berarti bisa dipegang sebagai landasan hukum. Apa riwayat yang sampai ke tingkat hasan itu? Di mana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu melihat kepada hamba-hambanya, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka, illa limusyrikin au musyahid, kecuali, jadi Allah melihat kepada hamba-hambanya, mudah-mudahan sekarang kita termasuk yang dilihat oleh Allah dan diberikan kebaikan, keampunan tadi. Allah mengampuni mereka illa limusyrikin au musyahid, kecuali bagi dua orang yang memiliki sifat yang dua ini. Pertama, orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, musyahin itu orang-orang yang bermusuhan, yang masih memiliki dendam kepada saudaranya yang lain. Riwayat ini sampai ke tingkat hasan. Adapun riwayat yang lain seperti Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan menunggu-nunggu siapa yang beristighfar akan saya ampuni. Itu mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Ini kata para ulama batil, hadisnya batil. Ada juga diantaranya yang palsu, maudhu'. Nah, oleh karena itu secara umum malam nisfu Sya'ban karena ada yang hasan, status hadisnya ada yang hasan, maka
Memang berarti ada satu kemuliaan. Tetapi di situ tidak didapatkan satu riwayat yang mengkhususkan ibadah di malam itu, apalagi menjadikannya sebagai sebuah syiar. Contoh mengkhususkan dan menjadikan syiar itu begini. Dikumpulkan masyarakat, kemudian mereka beribadah di dalam masjid, umpamanya baca yasinnya 10 kali. Nanti diikutkan dengan zikir ini 1000 kali, dikerjakan bersama-sama. Itu berarti menjadikan sebuah syiar dengan melakukan ibadah tertentu. Ini tidak ada. Tetapi bagi orang yang ingin menghidupkan malam itu, umpamanya dia mau bertahajud, silakan. Karena memang tahajud adalah amalan yang dianjurkan tidak hanya pada malam nisfu Sya'ban. Atau dia bangun nanti dengan memperbanyak bacaan ayat Al-Quran, atau dengan zikir-zikir dan doa-doanya. Karena memang malam itu, apalagi bagian terakhir, itu malam waktu di mana paling tepat untuk berdoa. Silakan untuk mengerjakan itu. Tetapi tidak dengan menentukan satu bentuk ibadah tertentu serta menjadikannya sebagai sebuah syiar. Karena yang mengkhususkan ibadah-ibadah tadi itulah yang riwayatnya yang kebanyakan dikatakan oleh para ulama itu sebagai sesuatu yang maudhu atau batil. Berawal dulu dari salah seorang tokoh pada masa tabi'in di Syam, Ma'dan ibn Khalid, Al-Khalid ibn Ma'dan, antara itu namanya, Ma'dan ibn Khalid kalau tidak salah. Dialah yang mengawali perbuatan itu, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, kemudian dengan mengajak orang beramai-ramai menghidupkannya dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu, zikir-zikir tertentu. Tetapi Imam Al-Auza'i juga salah seorang dari ulama yang sangat terkenal pada masa tabi'in dulu dan juga dari Syam, mengatakan bahwa semua amalan-amalan yang dikerjakan itu adalah amalan yang semua tidak ada dasarnya. Nah, oleh karena itu silahkanlah untuk beramal, tetapi laksanakan hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud, silakan bertahajud, tapi jangan dibatasi. Saya nanti harus sholat sekian kali umpamanya. Mau baca Quran silahkan, tetapi jangan terfokus hanya pada Yasin umpamanya. Karena yang selain Quran, selain surat-surat Yasin juga adalah bagian dari Al-Quran. Artinya tidak dengan mentahsis. Maka pengkhususan itulah yang tidak dibolehkan, seolah-olah kita mengkhususkan sesuatu dan menganggap Nabi mengkhususkannya. Disitulah nanti akan menjadi salah. Dan malam ini sebenarnya adalah malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini menjadi sesuatu yang baik, karena kita mengerjakan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Betul. Ada sunnah etikaf 10 terakhir Ramadan. Kalau seandainya kita bawa kepada ketentuan fikih yang berkaitan dengan sunnatul i'tikaf, itu ada aturannya. Mulai kita masuk pada maghrib malam 21 berarti. Dan salah satu dari aturan i'tikaf adalah tidak boleh keluar masjid, kecuali untuk perkara-perkara yang memang kita tidak mendapatkannya di dalam masjid. Mau berwudu, mau qada hajat, kita tentu keluar, tidak mungkin dalam masjid. Lalu kemudian nanti bisa
bisa masuk kembali. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang siangnya bekerja, dia hanya bisa beriktikaf malamnya. Lalu besok pagi dia pergi lagi bekerja. Apakah itu boleh? Kalau boleh tentu boleh. Tetapi tidak akan disebut sebagai iktikaf 10 terakhir. Karena iktikaf 10 terakhir itu siang dan malam berada di dalam masjid untuk beribadah. Tapi yang dilakukannya tadi itu baik. Pagi dia tetap bekerja, malam dia berada di masjid, karena itu waktu yang dia bisa. Baik itu insya Allah yang dilakukannya. Tapi tidak bisa disebut sebagai iktikaf syar'i yang 10 terakhir Ramadan. Nah, insya Allah keberadaan dia di masjid nanti bisa baca Quran, bisa berdoa. Apalagi Lailatul Qadar memang datangnya di malam hari. Ada dulu seorang pelawak ditanya, boleh enggak, mungkin enggak Lailatul Qadar itu di siang hari? Apa jawabannya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berarti bisa atas siang. Ini Lailatul Qadar nama tapi siang. Enggak mungkin kan? Tapi yang menjawab itu pelawak. Nah, karena memang dia datangnya adalah di malam hari dan kita ingin berada di malam hari itu di masjid, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, tapi tidak akan disebut sebagai melaksanakan sunnahnya iktikaf 10 terakhir karena kita tidak mengerjakan ketentuan-ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dia ada itu SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Hanya wak ndak buat syarat itu anak sabuknya itu enggak ada kan? Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau seandainya tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita benar-benar dipanjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan dan Allah berikan kita kesehatan, semangat iman sehingga semua peluang-peluang ibadah dalam Ramadan itu bisa kita laksanakan. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.